Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai pada sini bahwa kemudian untuk bisa mengantarkan anak-anak kita bertahan, bukan cuma bertahan tapi juga memenangkan atau menaklukkan dunia begitu ya. Maka dibutuhkan serangkaian keterampilan, di mana keterampilan ini hanya bisa dicapai kalau misalnya anak-anak kita belajar matematika secara tepat. Maka kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara kita belajarnya? Kita next. Karena sesungguhnya fakta di Indonesia menunjukkan bahwa dengan proses pembelajaran yang selama ini terjadi di negara kita, hanya sekitar 2% anak yang dikatakan memiliki kompetensi matematika. Dari seluruh anak Indonesia, hanya 2% yang dinyatakan punya kemampuan matematika yang baik. Sebanyak 20,58% itu dikatakan cukup, so-so lah, gitu ya. Jelek enggak, bagus juga enggak, gitu. 20,58%. Dan sebesar 77,13% itu dinyatakan kurang bisa bermatematika begitu. Nah, apa sebetulnya dampaknya? Kita bisa lihat berikut ini, bahwa ketika kemampuan matematika di Indonesia itu rendah, maka ini semua yang akan terjadi. Kita akan kesulitan untuk bersaing di dunia global. Kemarin beritanya bahwa Indonesia berencana untuk masuk dalam pembentukan mata uang baru, gitu ya. Perlu kemudian dipertimbangkan apakah memang bangsa kita udah cukup kuat atau belum gitu, bisa nggak bersaing. Kalau bicara soal mata uang global, di dalamnya tentu ada cara berpikir matematikanya gitu. Apakah kemudian masyarakat kita sudah cukup mampu bersaing nggak gitu di tengah pasar global. Lalu ancaman bagi keamanan nasional. Ada sebuah penemuan yang mengatakan bahwa 50% penghuni penjara, remaja dan juga anak di Amerika itu adalah mereka yang memiliki hambatan dalam literasi dan numerasi. Jadi sebesar 50% penghuni penjara di Amerika itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan juga memiliki masalah besar dalam matematika. Faktanya di Indonesia bagaimana? Belum ada sih hasil penelitiannya. Tapi ketika kami berkunjung ke LPKA beberapa waktu yang lalu ketika Hari Anak Nasional, kami melakukan sebuah riset yang sangat sederhana, dan di situ diketahui bahwa 80 anak yang ada di dalam lapas, remaja dan juga anak begitu, dari 225 anak yang ada di sana memiliki hambatan dalam membaca, menulis, dan matematika. Jadi sepertinya sejalan antara penelitian yang sudah dilakukan di Amerika Serikat dengan penelitian dengan apa yang terjadi di Indonesia. Maka ketidakmampuan anak-anak dalam berliterasi, dalam membaca, menulis, dan juga matematika menjadi masalah besar. Itu menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Selain itu juga tanpa adanya modal intelektual, kemampuan menguasai teknologi semakin sulit. Padahal sekarang di mana-mana sudah mengandalkan teknologi. Bahkan pilih semangka juga udah pakai ChatGPT sekarang. Gitu ya, udah pakai AI gitu ya. Pilihkan aku semangka yang lebih baik. Tinggal kirimkan fotonya begitu, nanti ChatGPT akan punya jawabannya gitu ya. Buatkan aku sebuah cerita tentang misalnya meteor. Dalam jangka waktu hanya berapa detik, kemudian dia akan bisa memberikan jawaban. Kalau anak-anak kita tidak memiliki keterampilan berpikir, kalau dia hanya memiliki keterampilan mengingat informasi, menghafal rumus, menghafal prosedur begitu, maka dia tidak akan bisa menguasai teknologi. Juga tanpa penguasaan matematika, seseorang akan sulit mendapatkan pekerjaan. Tadi kita sudah lihat grafiknya.
Bagaimana kemudian pekerjaan yang selama ini ada itu sudah banyak yang punah. Dibutuhkan keterampilan-keterampilan baru supaya anak-anak kita akan bisa bertahan. Dan ini juga data dari Kompas ya. Ini menarik menurut saya, bahwa Kompas mengatakan buta matematika itu sebetulnya membebani Indonesia sebesar 994 triliun per tahun. Coba dijadikan beras, coba dijadikan gula, coba dijadikan minyak, ya. Ini angka yang sangat real, bahwa kalau kemudian kita tidak lakukan sesuatu begitu, maka kondisinya akan menjadi lebih buruk dari tahun ke tahun. Sekarang kerugian yang dialami oleh Indonesia tahun 2020 ya, itu 994 triliun per tahun. Maka pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Izinkan saya untuk kemudian cerita tentang begitu ide atau konsep Math for All dan juga Math for Life. Ini sebetulnya sudah ada, berdasar penelitiannya sudah ada sejak tahun 1960-an, dilakukan oleh NCTM, National Council of NCTM, National Council of Teachers of Mathematics yang adanya di Amerika Serikat. Ini adalah sebuah lembaga yang memang khusus melakukan penelitian tentang apa itu matematika dan bagaimana matematika seharusnya diajarkan di sekolah-sekolah. Dia bilang bahwa anak-anak itu perlu diajarkan ketujuh komponen ini, atau prinsip-prinsip dalam pengajaran matematika itu harus mencakup 7 prinsip ini. Yang sudah di-cover oleh Aulia pasti yang nomor 7, learner center atau child center. Bagaimana kemudian pembelajaran matematika di dalam kelas tidak boleh menerapkan satu modul untuk semua anak, tapi yang harus terjadi adalah bahwa setiap anak itu mendapatkan kesempatan untuk belajar matematika sesuai dengan tahapannya dia saat itu. Maka kenapa raknya bersifat terbuka, anak bisa akses begitu materialnya kapan saja, dan kita perlu memastikan bahwa setiap anak ini mendapatkan pendampingan sesuai dengan milestone matematika dan juga kecepatan dia belajar. Materi anak kelas 1 misalnya, tingkatan bilangan, si A mungkin bisa selesaikan itu dalam jangka waktu 2 bulan, tapi mungkin si B membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang untuk dia bisa memahami konsepnya. Berikan kesempatan pada anak-anak untuk kemudian berlatih sesuai dengan kecepatan perkembangannya. Itu yang pertama, child center. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa pemahaman konsep itu sangat penting. Jadi kalau kita lihat slide berikutnya, matematika itu sesungguhnya dipelajari dengan 3 tahapan ini. Yang pertama itu adalah konsep, kemudian prosedur, baru jadi memori. Tadi ibunda dari Gwen yang bisa hafal perkalian itu Gwen atau flow-nya Gwen ya, kelas 4 ya. Apa yang terjadi pada Gwen? Ketika dia belajar matematika sebelumnya, dia diminta untuk menghafalkan beragam informasi tentang perkalian tanpa paham konsepnya. Maka nggak nempel-nempel, nggak bisa nyengkrem gitu ya. Dia diminta buat belajar ngafalin 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, begitu itu nggak bisa. Tapi ketika dia di sini, dia mendapatkan pemahaman konsepnya lewat material konkret. Tadi ada videonya ya, anak-anak ambil beads gitu kan. Mana tadi kotaknya? Itu ya Bu Rega ya. Bagaimana kemudian anak-anak mengenal bahwa 2 kali 3 itu berarti saya perlu menjumlahkan 3 kelompok 3 itu sebanyak 2 kali. Dan ketika dia sudah mengenal yang namanya ikatan bilangan, akan memiliki konsep tentang composition and decomposition, bahwa kalau 3 saya komposisikan dengan 3 lagi, maka dia akan menghasilkan
prosedur yang terjadi secara berulang-ulang dalam sebuah repetisi akan menghasilkan memori. Jadi anak gak boleh ngafalin matematika, tapi anak harus hafal. Gimana tuh? Gak boleh ngafalin matematik tapi harus hafal. Atau itu yang disebut sebagai mental matematika. Bagaimana kemudian prosedur itu sama dia bisa diselesaikan dengan sangat cepat di kepalanya, sehingga kemudian dia bisa mengeluarkan jawaban pada saat itu juga gitu. Jadi terkesan oleh kita dia hafal. Itu yang disebut sebagai memory empiris. 3x3 di konsep diambil dulu bitsnya 3, 3, 3. Dalam prosedur dia catat 3 aku tambahkan dengan 3, aku tambahkan dengan 3. Hasilnya maka kemudian sama dengan 9. Itu direpetisi terus berkali-kali sehingga kemudian nanti otaknya yang memproses sendiri. Jadi ketika dia ditanya 3x3 berapa? 9. Dapat enggak Bapak Ibu? Atau bingung? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Ini yang sebetulnya seharusnya terjadi, bahwa penguasaan matematika itu harus mulai dari konsep, bukan mulai dari hafalan. Karena hafalan itu adanya di ujung. Gitu ya? Oke. Berikutnya kita balik ya. Yang juga perlu menjadi fokus kita adalah bahwa pembelajaran matematika itu harus senantiasa memecahkan masalah. Pembelajaran matematika itu harus senantiasa menyelesaikan masalah. Masalah seperti apa? Masalah yang kemudian tidak biasa. Masalah yang belum intuisinya, sehingga anak perlu mencari. Masalah yang tidak template sifatnya. Berikutnya kita balik ya. Yang juga perlu menjadi fokus kita adalah bahwa pembelajaran matematika itu harus senantiasa memecahkan masalah. Pembelajaran matematika itu harus senantiasa menyelesaikan masalah. Masalah seperti apa? Masalah yang kemudian tidak biasa. Masalah yang belum intuisinya, sehingga anak perlu mencari. Masalah yang tidak template sifatnya. Bapak dan Ibu pernah ya di banyak soal matematika begitu, kalau misalnya SD ada pertanyaan tentang pecahan senilai. 1/3 pecahan senilainya berapa begitu? Kemudian misalnya 2/5 pecahan senilainya berapa begitu? Apa yang diajarkan di sekolah-sekolah? Apa ya kira-kira? Pernah nemu soal begini nggak? Atau lupa nih? Ini soal berapa abad lalu ini? Ada yang pernah nemu soal begini? 1/3 pecahan senilainya berapa begitu? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Dulu kita diajarkannya dengan cara seperti apa? Ingat nggak? Dikali berapa? Dikali 2. Lalu berikutnya yang ini dikali, sesudah dikali 2 maka berikutnya dikali berapa? Dikali 3 gitu ya. Itu template banget tuh. Ini harus dikali 2 katanya. Ini harus dikali 2. Jadi ini hasilnya 2/6. Lalu kemudian berikutnya ini harus dikali 3. Ini juga harus dikali 3. Maka hasilnya adalah 3/9. Kalau pakai template ini maka 2/5 itu berarti sama dengan 4/10 sama dengan 6/15. Suatu hari ada satu anak yang jawab begini, 1/3 itu kata dia sama dengan 1000/3000, sama dengan 1.000.000 dia bilang begitu ya, per 3 juta.
Lalu yang terjadi adalah oleh gurunya ini disalahin. Kenapa? Karena template-nya hanya boleh dikalikan 2 lalu dikalikan 3. Ini bukan pemecahan masalah. Jadi yang disebut sebagai masalah di dalam NCTM itu adalah hal-hal yang tidak biasa, yang belum ada solusinya, yang belum ada jawabannya, yang mana anak-anak kemudian perlu mencari sendiri jawabannya. Jadi contoh soal seperti pizza tadi, begitu ya, itu adalah masalah dalam matematika yang seharusnya kita bisa tawarkan. Atau misalnya seperti pertanyaan ini tadi, begitu ya, ini adalah masalah yang seharusnya dihadirkan di dalam kelas. Permasalahan-permasalahan yang tidak biasa. Sekarang ini yang sedang sangat berkembang di dunia pendidikan maju itu adalah berpikir majemuk dalam matematika. Bahwa kemudian anak-anak selalu dihadirkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, yang memungkinkan dia bisa memberikan banyak sekali jawaban. Misalnya gini, contoh dari pertanyaan majemuk. Coba bantu saya untuk menunjukkan angka 20. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bu, bagaimana caranya? Bantu saya untuk menunjukkan 20. 10 tambah 10. 10 tambah 10. 2 kali 10. 100 dibagi 5. Apa lagi? Susah amat. Susah amat. 15 tambah 5. 15 tambah 5. Apa lagi? Coba kita buat sekreatif mungkin. Bantu saya tunjukkan 20. 4 kali 5. Apa lagi? 19 tambah 1. Apa lagi? Cari sekreatif mungkin. Bantu saya tunjukkan 20. Waduh, susah banget. 2 kali 5. Oke, apa lagi? Apa lagi? Yang unik nanti saya kasih buku. Nah, apa ya? Coba cari. Apa sesuatu yang unik? Bantu saya tunjukkan 20. Bantu saya tunjukkan 20. Apa lagi? Kenapa? 2 dengan 0 itu pun menunjukkan 20. Hebat. 20 itu adalah 20, begitu ya? Jadi tidak selalu urusannya dengan hitungan. Tuh, bantu saya tunjukkan 20. Gambar pensil 20 biji itu pun 20. Betul ya? Itu adalah cara berpikir majemuk, bahwa satu objek bisa dilihat dari berbagai macam pendekatan. Tapi Ibu Rega katakan ikatan bilangan itu mengembangkan kemampuan berpikir majemuk. Bantu saya membuat 8. 1 dengan 7, 2 dengan 6, 3 dengan 5, 4 dengan 4. Itu adalah cara berpikir majemuk. Ya, Ibu dapat buku. Asik. 2 sama Buku 0. membaca Kalau paling gampang ya. Matematika, boleh. Ini Bu, silakan. Oke. Foto dulu. Buat laporan ke siapa sebetulnya? Buat konten. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Ya. Itu dia ya contohnya ya. Memecahkan masalah. Ya. Nah, kemudian kita juga perlu tahu bahwa yang namanya matematika itu adalah sebuah bahasa. Jadi melatih anak-anak bermatematika juga melatih mereka berkomunikasi. Berkomunikasi lewat simbol matematika. Gitu ya? Ya. Screenshot saldo sekian kirim. Iya. Jadi yang namanya matematika itu mengajak anak untuk berkomunikasi. Problemnya adalah kita tidak pernah mengajak anak berkomunikasi lewat pendekatan matematika. Maka anak-anak Indonesia
Indonesia dari seluruh komponen bermatematika atau soal matematika yang paling sulit mereka selesaikan itu soal apa? Soal cerita. Kayaknya nggak punya idenya gitu ya. Kecuali kemudian sudah dikasih tahu operasional hitungnya, simbolnya apa begitu, dia bisa kerjakan. Tapi ketika dia diminta untuk menganalisis sebuah situasi, menganalisis sebuah cerita dan mengubahnya menjadi komunikasi matematika, anak kita enggak. Nah, kalau di sini saya yakin sering sekali kita melakukan kegiatan demikian. Kita coba simulasikan ya. Bagaimana cara saya bisa handle ini semua? Saya perlu pegang mic, saya perlu mengoperasikan kamera begitu. Oke. Saya perlu teman untuk bermain begitu. Saya perlu teman untuk bermain. Saya butuh 2 orang. Ada? Boleh. Miss Ami, siapa Miss? Boleh. Anak-anak atau ibu-ibu aja. Iya, ibu. Yang di Zoom Ibu-ibu aja. kelihatan kok bisa ya di Zoom gitu ya? Oke, sip. Satu lagi. Bunda ini, ya. Oke, Bunda, boleh. Sip. Salah masalah itu proses uang. Kelihatan, alhamdulillah. Hari ini kita mau main bang-bangan. Ini sama ibu tahu bang nggak? Bang itu apa? Bukan bang bakso, bukan. Tahu nggak bang? Bang apa? Tempat nyimpan uang ya. Kita kalau misalnya kita sudah bekerja, kemudian kita dapat penghasilan, uang kita bisa disimpan di banknya. Nah, Miss Ani punya uang di bank. Ibu juga ibu siapa? Ibu Uti juga punya uang di bank ya. Nah, hari ini Miss Ani mau ambil uang ke bank, oke? Ya. Miss Ani mau ambil uang ke bank 253. Iya, 253. Tapi ininya dolar mata uangnya. Ya, jadi banyak gitu, 253 dolar. Kalau rupiah habis langsung ya. 253. Yes, pakai ini. Pakai ini juga boleh. Ini. Baru pegang ya? Iya, ini namanya ayo. 253 supaya nggak lupa ya. Kita pakai kartunya. 50. Ini juga, ini juga ya 250. Nah, sekarang bisa kemudian kita simpan yuk di alas kerjanya ya. Mohon maaf ya, ini agak kering bang ya, teh baru buka. Jadinya teh sempit begitu ya. 253 boleh disimpan. 253. Oke. 253. Boleh kartunya juga disimpan? Ya, boleh begitu. 253. Supaya nggak kabur-kabur bisa pakai ini. Oke. Nah, jadi misalnya tadi ambil uang 253
253 satu kali ya. Kalau Bu Uti 253 juga ya, berarti ada 2 kali pengambilan uang 253. Nah sekarang kita mau gabungkan ya. Kira-kira kalau 253 satu kali, 253 2 kali, kita gabungkan jadi berapa ya? Satuannya tadi misalnya ambil 3, Buti juga ambil 3. Kita gabungkannya, boleh tolong dihitung jadi ada berapa? Oke, jadi ada 6 ya. Oke, kita ambil satu angka yang besar 6. Di sini aja ya, nggak cukup. Tadi puluhannya Buti ambil 50, oke. Kemudian misalnya ambil juga 50 ya. Sekarang kita mau gabungkan. Bantu aku untuk itu, boleh? Berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Iya, tidak boleh ada ratusannya. Karena ini tempatnya tempat puluhan. Maka kemudian ratusannya harus kita tukar. Iya. Kalau tukar berarti kita simpan dulu. Nah, baru kemudian ini kita tukar. Disimpannya di sini. Yes. Lalu tadi sesudah kita gabungkan masih ada nggak di sini? Dan sesudah kita tukarkan tidak ada lagi puluhannya ya. Jadi kita nggak perlu lagi ambil kartu angkanya. Setelah ditukar tadi kita punya tambahan 100. Bu Uti tadi punya 200, Miss Andi juga punya 200. Kita gabungkan semuanya. Nah, boleh bantu untuk itu? Berapa? 500. Oke, kita ambil kartu angka yang besarnya 500. Nah, 500 ya. Tadi uangnya Bu Uti berapa ya yang diambil? 253 ya. Ada pengambilan uang 253 satu kali. Lalu tadi Miss Andi juga ambil uang ya, 253 2 kali ya. Setelah digabungkan maka menjadi 506. Terima kasih banyak. Oke. Thank you. Apa yang dikomunikasikan dari permainan ini? Apa aja yang dikomunikasikan dari permainan ini? Apa ya Bu ya? Apa yang dikomunikasikan dari permainan ini? Konsep apa? Konsep penjumlahan yang bagaimana? Penjumlahan yang ya, tadi ada pengelompokan, ada yang namanya tingkatan bilangan ya. Kemudian penjumlahan yang bagaimana tadi? Penjumlahannya ada 2 angka yang sama, begitu berarti itu penjumlahan yang seperti apa? Berulang, betul. Jadi sebetulnya kita ingin mengkomunikasikan soal yang namanya perkalian. Jadi kalau dibuat dalam soal cerita, maka soalnya adalah demikian. Bu Uti mengambil uang ke bank senilai 253. Bu Ani mengambil uang ke bank juga dengan nilai yang sama. Berapakah total uang yang diambil dari bank hari itu oleh Bu Ani dan Bu Uti? Anak-anak perlu dibantu untuk memahami komunikasi matematika secara konkret. Jadi gak bisa sekarang misalnya ya, anak-anak tiba-tiba diminta untuk menyelesaikan soal matematika, tapi dia tidak pernah lihat prosesnya. Gak mungkin. Masalahnya di sekolah-sekolah soal cerita itu dikeluarkan dan kemudian anak lagi-lagi diminta menghafal. Itu tidak menyelesaikan masalah yang komunikasi dan kolaborasi. Ya,
Kemudian yang berikutnya juga penggunaan teknologi. Boleh nggak sih hitung pakai kalkulator? Boleh nggak Pak? Boleh. Asal apa Pak? Asal sesuai dengan konteksnya, begitu ya. Tapi kayaknya kalau saya lanjut atau lanjut sedikit lagi ya. Jadi kalau di Indonesia tidak demikian. Sepertinya penggunaan teknologi itu nggak boleh. Penggunaan material dan juga alat peraga itu nggak boleh. Siapa yang masih punya kemudian pertanyaan begitu ya kepada Miss Rega, Miss kalau anak saya belajar matematika di Montessori, nanti dia tergantung nggak sama alat? Ada nggak yang punya pertanyaan begitu? Nanti dia kalau mau ngitung jadi harus selalu pakai alat? No, alat itu adalah alat bantu yang setiap saat kemudian akan bisa disingkirkan ketika anak merasa dirinya sudah mampu membuat yang namanya cara berpikir secara mental. Jadi dia juga nggak mau pakai alat terus-terusan begitu. Masalahnya di Indonesia kemudian alat yang diperbolehkan itu adalah jari. Padahal kalau jari itu tidak akan pernah bisa disingkirkan. Ada beda sekali perlakuan gitu ketika anak belajar penjumlahan di sekolah lain dengan menggunakan pendekatan seperti di Aulia. Kalau di sekolah lain misalnya gimana cara anak menjumlahkan 5 tambah 3? Bilangnya gimana dia? 5 di kepalaku, 3 di jari tanganku. 5, 6, 7, 8. Oke? Perkalian misalnya. Perkalian 2 kali 5 begitu masih bisa tuh 5 hitung tuh sama dia jadi 10. Kalau udah perkalian 8 tambah 8 di kepalaku, 8 di jari tanganku. Udah gitu nanti dia bingung gimana cara prosesnya. Kalau 3 kali 8 gimana caranya? Masih banyak banget anak yang kelas 4 begitu masih pakai jari untuk menghitung. Ini kalau misalnya menggunakan standar assessment begitu ya untuk anak dengan diskalkulia, anak yang masih menghitung menggunakan jari itu dikategorikan sebagai anak yang berpotensi diskalkulia. Karena seharusnya nggak boleh. Anak-anak itu sudah harus menguasai perhitungan mental itu di kelas 2 SD untuk penjumlahan, untuk perkalian itu harus sudah tahu. Begitu. Seharusnya. Oke? Maka kemudian penggunaan teknologi itu harus kita berikan pada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Tadi kata Bapak sesuai dengan konteksnya. Untuk bisa tahu yang mana yang pakai material, yang mana yang tidak pakai material, maka sebetulnya NCTM juga mensyaratkan bahwa pembelajaran itu harus dilakukan secara terstruktur dan juga sistematis. Maka matematika itu pembelajarannya berurutan. Pembelajarannya itu berurutan, nggak boleh ada yang di-skip, begitu ya. Dan kalau menggunakan standar NCTM, yang namanya matematika itu harus ekspektasi setinggi-tingginya dengan support sebesar-besarnya. Istilahnya mereka itu adalah high expectation, strong support. Anak-anak ini gak boleh kemudian kita anggap mereka lemah matematika hanya karena kita gak bisa matematika. Standar kita, ekspektasi kita terhadap anak-anak itu harus tinggi untuk matematika, tapi berikan support sebesar-besarnya. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau misalnya ada orang tua yang bilang gini, Miss, anak saya mah nggak apa-apa, nggak bisa matematika, dia mah bisa gambar. Sering dengar begitu? Atau misalnya lagi rame banget nanti nih kalau pembagian rapot gitu ya, pasti rame di TikTok. Ibu, biarkan anakmu gitu ya, sesuai dengan apa adanya dia. Jika dia tidak bisa matematika, biarkan dia mengembangkan kemampuan menggambarnya. Ibu-ibu, matematika itu adalah skill wajib. Kalau anak kita mau bertahan di dunia global, kalau dia mau hidup di tengah peradaban, dia perlu
memisahkan diri dari peradaban. Ingat gak teman-teman kita di Papua, mereka sempat kemudian begitu ya demo di depan DPR, dan begitu dia bilang gini, kami tidak butuh uang, kami butuh tanah. Karena buat mereka hidup dengan demikian itu ya sudah aman-aman saja. Tapi kalau tinggalnya di Cirebon kota, tinggalnya di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di tengah peradaban, mana bisa kalau enggak menggunakan matematika sebagai alatnya. Jadi mohon maaf kalau kemudian ada yang bilang seperti itu, begitu ya, kita perlu bilang bahwa matematika itu sudah bukan pilihan. Matematika itu bukan berbakat dan tidak berbakat. Matematika itu bukan hobi dan tidak hobi. Matematika itu adalah sebuah keterampilan yang wajib dikuasai. Matematika dasar ya, matematika dasar itu wajib. Nah, kalau kemudian kita lihat gitu ya, kita bisa loncat dulu sedikit ke yang berikutnya. Kami mencoba untuk melihat dalam matematika anak usia SD begitu dan juga anak usia dini, kalau kita leveling gitu ada berapa level sih? Maka kemudian kami menemukan bahwa ada 16 level. Kira-kira itu kalau misalnya mau disetarakan itu dengan 3.500 modul. Anak-anak itu harus menyelesaikan sebegini banyak begitu sampai akhirnya dia dinyatakan tuntas dalam matematika dasar. Jadi levelnya ada banyak sekali. Bayangkan kalau sekarang dia mengalami keterlambatan ketika dia di usia dini, dibawa ke kelas 1. Kelas 1 terlambat juga, dibawa ke kelas 2. Kelas 2 terlambat juga, dibawa ke kelas 3, ke kelas 4 dan seterusnya. Maka kemudian hasil akhirnya adalah anak-anak Indonesia 77% tidak bisa matematika, atau dikatakan buta matematika. Karena memang sedemikian banyak kurikulum yang kemudian harus dicerna oleh anak-anak kita. Maka mulailah sedini mungkin. Bagus sekali bahwa Aulia punya mulai dari level TK yang juga menyediakan pembelajaran matematika secara multisensori. Karena kemudian anak-anak kita nggak akan tertinggal gitu ya. Lalu berikutnya, standar yang berikutnya kita mundur sedikit. Kontekstual. Bahwa pembelajaran matematika itu harus dibawa pada pengalaman hidup sehari-hari. Tidak bisa kemudian matematika itu mengawang-awang, gitu ya. Contoh soal yang mengawang-awang begini. Ibu memiliki 3 buah pepaya, ayah memiliki 5 buah jeruk. Berapakah jumlah buah-buahan yang dimiliki ayah dan ibu? Berapa jawabannya? Ini sering keluar di kelas 1 SD. Ibu punya 3 pepaya, ayah punya 5 buah jeruk. Jadi berapa jumlah buah-buahan yang dimiliki oleh ayah dan ibu? Berapa? Gak boleh jadi 8. Karena pepaya tidak bisa dijumlahkan dengan jeruk. Pepaya ya pepaya, jeruk ya jeruk. Tapi mengapa kemudian kita merasa bahwa jawaban itu diperbolehkan? Karena kita hanya melulu lihat angkanya, tidak lihat konteksnya. Nyampe SMP keluar soal aljabar, 3A tambah 5B. Jawaban dia 8AB. Kata gurunya salah. Lah siapa yang ngajarin? Betul nggak? Hal sekecil ini berdampak besar dalam pembentukan pola pikirnya anak-anak kita. Ketika udah SMP, nanti guru SMP-nya bilang, kamu tuh nggak ngerti-ngerti ya. Pepaya itu nggak bisa dijumlahkan sama apel. Pepaya itu nggak bisa dijumlahkan sama jeruk. Anaknya tidak bisa membela diri. Padahal waktu kelas 1 SD, kemudian dia diajari dengan cara demikian. Atau misalnya kasus begini.
Ini juga sering terjadi nih ya. Bagaimana kemudian anak-anak menyelesaikan soal begini? 5083 dikurangi 2297 begitu. Gimana caranya dia? Jam. Ini jadi 7, ini jadi 13 ya. Lalu pertanyaannya, kapan ngembaliin? Kalau pinjam harus kembalikan. Tapi kita diajari di matematika loh, pinjam itu tidak perlu mengembalikan. Maka kalau di Indonesia terjadi banyak aksi korupsi, salah siapa? Pejabatnya kan cuma pinjam, tapi tidak dikembalikan. Karena kata hukum matematika, pinjam itu tidak mengembalikan. Pertanyaan kita tadi pagi kemudian mulai menjadi semakin jelas sekarang ya. Matematika itu sungguh-sungguh mempengaruhi bukan hanya akal, tapi juga mempengaruhi rasa. Beda kalau kemudian kita ajarkan pada anak-anak bahwa ini adalah satu tingkatan bilangan. Ketika yang kecil ini tidak bisa dikurangi, maka kamu bisa ambil dari tingkatan yang lebih tinggi. Nama prosesnya adalah menukar, bukan meminjamkan. Yang ngasih aja udah begitu kan? Ya. Maka kalau kita bisa menghadirkan pembelajaran seperti ini, yang namanya kepercayaan diri dan juga kemampuan anak-anak begitu dalam memandang matematika itu akan menjadi lebih positif. Karena demikianlah seharusnya secara naturalnya anak-anak belajar matematika. Bukan hanya kita paparkan angka dan serangkaian prosedur, tapi di dalamnya ada konsep. Bukan hanya sekedar kemudian menjawab soal dengan jawaban yang sudah ditentukan, tapi di dalamnya ada pemecahan masalah. Bukan sekedar soal-soal tanpa makna, tapi soal-soal itu mengandung yang namanya bahasa yang ingin dikomunikasikan. Mungkin pelajaran matematikanya tidak akan menjadi lebih mudah, tapi pembelajaran matematikanya menjadi lebih menyenangkan. Sama seperti seorang pendaki gunung. Daki gunung capek nggak? Capek. Susah nggak? Susah. Kok banyak yang mau daki gunung? Karena dia senang mendaki. Kita juga berharap anak-anak kita memiliki karakter demikian, bahwa dia melihat matematika itu sulit, sesulit permasalahan dalam kehidupan, tapi kemudian dia mau terus mencoba mengatasi masalah demi masalah. Saya pikir itu aja, karena waktunya terbatas, cuma 50 menit begitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin tes anaknya kira-kira milestone matematikanya ada di mana, bisa masuk ke website ini. Begitu ya, bisa dicek level perkembangannya. Kalau perlu ininya, kami ada barcode-nya demikian. Dan anak Bapak Ibu sungguh berada di tangan yang tepat, begitu ya. Karena di SD ini anak-anak mendapatkan pembelajaran matematika secara natural, sebagaimana yang tadi kemudian sudah ditunjukkan di dalam NCTR standar. Begitu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Akan memilihkan pertanyaan. Tolong ya operator dipilihkan pertanyaan yang bagus-bagus. Pasti bagus-bagus sih. Tapi dipilih 2 orang aja dulu. Baik Ayah Bunda, yuk. Saya hitung 1, 2, 3. Nih.
Baik, terima kasih. Pemaparan yang tadi telah disampaikan oleh Miss Lala cukup bukan cukup, mungkin sangat merubah mindset saya mengenai pembelajaran matematika. Saya kan produk zaman dulu ya Miss, dan anak saya alhamdulillah produk zaman sekarang. Kalau insya Allah di Aulia sudah sesuai dengan ekspektasi saya gitu, sesuai dengan ilmu yang tadi telah Miss Lala sampaikan. Sedangkan kan kita di rumah itu apa yang harus kami lakukan supaya tidak lost ya, maksudnya apa yang di sekolah itu sama dengan pembelajaran kami di rumah. Karena terkadang kan kalau di rumah tuh masih suka suka kasih pelatihan anak 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu. Nah, itu bagaimana praktiknya, atau mungkin saya bisa meminta tipsnya, strateginya untuk tetap menerapkan konsep Montessori ini ketika di rumah. Terima kasih. Siapkan laboratorium matematika begini agak awis, begitu ya. Agak mahal begitu ya. Jadi kotak kami aja, kotak mahir matematika ini memang dibuat untuk orang tua begitu, dikompak sedemikian rupa, tapi nggak bisa memenuhi semua material Montessori yang ada, nggak mungkin gitu ya. Ini hanya P3K sifatnya, pertolongan pertama pada kebingungan matematika gitu ya. Kotak ini apa bisa dilakukan oleh orang tua di rumah? Bantu anak untuk mengasah berpikir majemuknya tadi, pemecahan masalahnya tadi. Itu yang kita bisa main-main di rumah. Mulai sekarang hadirkan matematika dalam setiap kegiatan, gitu ya. Jadi misalnya anak diajak masak begitu, itu kan matematika sekali gitu ya, berpikir matematis sekali. Mulai dari misalnya menakar gitu ya, memperkirakan berapa uang yang harus disediakan untuk berbelanja, itu kan kemampuan berpikir matematika. Jadi mulai sekarang kalau anak ada pertanyaan, kita pikir balik gitu, ini pertanyaan ini nyangkut sama matematika yang mana misalnya gitu ya. Misalnya apa ya, contoh yang gampang di rumah, misalnya gini, ibu kalau malam tuh kenapa ya suka ganti-ganti gitu. Kadang-kadang jam 6 udah gelap, kadang-kadang misalnya baru 6:30 gelapnya, kadang-kadang misalnya jam 5 tuh udah mulai gelap gitu ya. Itu kenapa sih ganti-ganti misalnya gitu ya. Jangan kemudian kita jawab standar begitu saja, tapi kita tanya balik ke dia gitu. Apa yang kamu tahu gitu kan? Ya kayaknya sih gitu, soalnya buminya geser-geser gitu. Misalnya kemudian kita tanya, kamu kira-kira bisa hitung nggak satu hari itu malamnya berapa jam, kemudian siangnya berapa jam? Nah, disambungkannya dengan matematika yang seperti itu. Atau misalnya yang lebih sederhana, ibu misalnya, aku perlu beli sabun yang mana? Yang besar atau yang kecil misalnya gitu ya. Coba kamu lihat dulu itu berapa mili, harganya berapa. Kalau yang besar itu berapa mili, harganya berapa. Jadi memang harus hitung-hitungan Bu. Skill kita hitung-hitungan diskon, skill kita hitung-hitungan nawar, itu harus diturunkan pada anak-anak kita begitu, gitu ya. Secara kontekstual itu tuh harus ada supaya anak-anak kita kemudian berpikir dan berkomunikasi dengan cara matematika. Kayaknya dia nih kayaknya. Iya betul. Jadi kalau anak saya tanya, Bu beli sabun yang besar atau yang kecil? Kita tuh nggak boleh cuma jawab, Bu yang besar aja lebih hemat. Dia harus tahu lebih hematnya tuh ngitungnya gimana. Bu aku mau pizza yang kecil tapi 2 misalnya gitu. Dia tuh harus tahu bahwa pizza yang kecil itu ternyata cuma kira-kira 1/4 dari pizza yang besar gitu kan ya. Dia harus tahu. Nah itu semua harus dihadirkan. Begitu. Jadi gunakan bahasa matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sok-sokan jadi Einstein, bukan. Tapi memang kita kemudian mengajak anak membentuk pola pikir matematika. Gitu Bu, gampang kan? Gampang. Situ. Sebenarnya pertanyaannya hampir mirip tadi tuh. Jadi kayaknya udah lumayan menjawab. Dan pertanyaan saya
dijabarkan sama Miss bahwa kemampuan anak-anak menyelesaikan soal cerita itu lumayan kurang kan. Berarti kan ada kaitannya dengan kemampuan literasi anak gitu ya tadi. Saya mau tanyakan tadi sebenarnya dukungan apa kita sebagai orang tua di rumah, apa yang kita bisa kasih ke anak kita untuk meningkatkan kemampuan literasi anak kita supaya mereka juga bisa menyelesaikan soal literasi itu gitu kan. Iya. Sama jawabannya. Iya. Yang lain ada yang ingin bertanya tentang pematerian, atau mungkin bagi ayah bunda yang berada di Zoom ingin bertanya, silakan dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Miss Dinda kayaknya udah pada paham kayaknya. Tapi ya, dari ini banget melotok, kalau bahasa Sundanya mah yang melotok udah mendidih banget ini. Itu ada. Oh ada pertanyaannya dari Zoom. Oke, mari Yuk kita bacakan. bacakan. Izin bertanya dari Bunda Aira, bagaimana menghubungkan pembelajaran matematika dengan Montessori untuk menyelesaikan soal HOTS yang saat ini sedang tren? Apakah saling mendukung? Seperti itu pertanyaannya, bisa langsung dijawab sekarang. High orderly thinking skill. Jadi itu adalah keterampilan, itu adalah kompetensi. Artinya kalau kita kemudian pergi ke toko buku, lalu ada yang jual kumpulan soal HOTS gitu ya, itu tidak akan bisa membantu anak kita berpikir dengan high orderly thinking skill tadi gitu. Kemampuan berpikir level tingginya itu tidak akan terbentuk dengan menyelesaikan soal-soal HOTS. Maka kalau pertanyaannya apakah dengan metode Montessori bisa? Jawabannya bisa. Karena anak-anak harus memahami 1 sampai dengan 10 itu tuh tidak kita kasih tahu. Tapi misalnya gitu ya, kalau kita kembali ke level yang bawah begitu ya. Nanti kotaknya. Di sini ada. Nah, ini deh, saya pakai aslinya aja. Dengan menggunakan number road 1 sampai dengan 10, anak itu bisa paham apa itu 1, apa itu 2, sampai apa itu 10. Sebelum saya tunjukin, saya mau balik tanya sama Bapak Ibu. 1 itu apa sih? Angka. Jumlah. 1 itu apa sih? Nominal gitu. 2 itu apa? 1 itu kamu satu-satunya gitu ya. 2 itu apa? 3 itu apa? Kita tidak pernah berpikir sampai segini ya. 1 itu apa sih? 2 itu apa sih? Kalau menggunakan yang namanya number roads, tapi kayaknya kegedean ya. Jadi saya mau pakai yang kecil aja supaya bisa di-share. Tiruan number roads-nya ini ya. Kalau pakai number roads kegedean. Oh iya, pakai small, betul ya. Small di mana sih small? Nah, this one. Nah, small number roads. Oke. Sip. Ketika anak diminta untuk menyusun yang namanya tangga dengan sangat sederhana dalam kacamata kita, sebetulnya dia sedang mengembangkan konsep berpikir level tinggi untuk
menjawab apa itu 1, 2, dan seterusnya. Pertanyaan yang kita juga bahkan tidak bisa jawab. 1 itu apa sih? 1 itu adalah sebuah entitas untuk menunjukkan kuantitas yang paling kecil. 2 itu adalah entitas setelah 1 di mana selisihnya adalah si 1 itu sendiri. 3 itu adalah entitas setelah 2 di mana selisihnya adalah si 1. Dalam Montessori itu kegiatan gini tuh ada gitu. Ngapain sih anak disuruh begini-begini? Dia mengembangkan cara berpikir matematika yang tidak bisa kita jelaskan menggunakan kalimat-kalimat verbal. Tapi ini dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 6 tahun. Dia akan memahami bahwa 1 sampai dengan 10 itu adalah sebuah gradasi. Bahwa kalau begini bukan 2 namanya, karena selisihnya bukan 1. Ini awal mula dari HOTS gitu ya, High Order Thinking Skill. Jadi apakah kemudian anak-anak kita ketika dia belajar matematika Montessori akan bisa mengembangkan HOTS? Ya, betul. Meskipun tidak bisa diekspresikan, tapi dia akan tahu jelas bahwa 1 itu adalah kuantitas yang paling kecil. Dan 1 sampai dengan 10 membentuk yang namanya gradasi. Jadi nanti dia akan tahu bahwa ini bukan gradasi 1 sampai 10. Ketika nanti masuk ke soal, ada pertanyaan 8 dengan 5 yang mana yang lebih besar, dia akan tahu. Karena dia sudah punya bayangan dalam kepalanya. 8 itu segini, 5 itu segini. Jadi kalau ditanya 8 sama 5 lebih besar mana, dia akan jawabnya benar. Kalau anak-anak yang tidak pernah mengalami proses ini, ketika ditanya 8 sama 5 lebih besar mana? 5, angkanya lebih besar. Atau ada juga anak yang kalau misalnya dia dikasih soalnya soal printed, 8 sama 5 lebih besar mana? Jawaban dia sama. Karena ukuran angkanya sama. Begitu ya? Begitu jawabannya. Terima kasih banyak. Boleh dong Ibu permohonannya dan penjelasannya rinci sekali ya. Iya, rinci sekali, bahkan kita pun baru tahu ya ternyata hal itu tuh ada di dalam matematika. Iya, betul. Saya juga jadi lebih belajar. Ternyata nanti kalau saya ngajarin lagi anak-anak harus ada harus ada perpindahannya. Iya, berarti selama ini ada yang kurang dari cara saya mengajar matematika. Terima kasih Miss Lala, Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat sekali. Baik, gimana nih operator Zoom? Apakah ada lagi pertanyaannya? Tidak ada, berarti sudah paham Miss Tinggal. Iya, Iya. ya, sudah paham semuanya. Oh, ini. Wah, Mas Reganya yang mau bertanya. Ini Hanya ada saya terus Pak. yang anak-anak yang mengalami learning loss, terutama pandemi ini bukan 1 tahun 2 tahun, ternyata efeknya panjang sekali. Learning loss itu menyebabkan anak jika mengikuti seperti yang Montessori itu kan step by step, lalu apa sih namanya, anak lalu terbentuk konsep dan sampai akhirnya dia tadi bisa hafal di luar kepala karena konsepnya kuat. Kenyataannya karena learning loss itu konsep sebagian anak itu memang kuat. Sedangkan tuntutannya apalagi kelas 5 dan 6, tuntutan kelas 5 dan 6
itu kan tinggi sekali. Kadang-kadang itu jadi dilematis. Kalau kita mau mengajarkan lagi dari awal banget yang kayak TK tadi, itu kan jauh sekali. Kalau mau di bypass juga nggak dapat. Nah itu sampai sekarang masih jadi pertanyaan kami. Harus diapain nih supaya bisa swing? Anaknya bisa, ya kalau diceringin nggak bisa ya. Maksudnya ada tipsnya nggak gitu untuk mengatasi hal ini gitu. Apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih. Izin memberikan masukan ya Bu Rega ya. Betul, learning loss ini di mana-mana. Maka kemudian kita perlu kolaborasi. Orang tua dengan guru perlu upayakan bersama-sama. Kalau perlu, kemudian sekolah juga bekerja sama dengan learning support begitu ya, dengan learning support center. Kebetulan saya saat ini dipercaya untuk menjadi ketua dari Gerakan Bhinneka, di mana Gerakan Bhinneka ini mengajak sebanyak mungkin lembaga mendirikan pusat layanan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Begitu. Akan launchingnya baru tahun depan. Entah kemudian di Cirebon ini akan ada yang tertarik. Saya senang sekali kalau misalnya ada begitu. Perlu ada extra time untuk mengejar ketertinggalan. Karena kalau misalnya tidak dilakukan di luar jam sekolah, akan menjadi sangat kesulitan untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Tapi orang tua juga harus memberikan bantuan dan dukungan. Bapak dan Ibu, pra matematika dibentuknya dari kegiatan sehari-hari. Mengancingkan baju itu pra matematika. Kalau bahasa kerennya itu disebutnya one-on-one correspondence. Kancing pertama dengan lubang pertama, kancing kedua dengan lubang kedua, itu one-on-one correspondence. Jadi nggak perlu balik ke nggak perlu balik ke number roads begitu, tapi minta ibu dan bapaknya cek level kemandirian anak-anaknya di rumah. Udah bisa pakai baju sendiri belum? Udah bisa mengancingkan baju dengan tepat belum? Atau misalnya kalau ngancingin baju selalu ada yang kelewat gitu ya, jinjet gitu ya, dek gitu. Itu dicek. Kemudian juga misalnya dalam aktivitas merawat lingkungan, Bapak dan Ibu menyapu itu juga kegiatan pramatematika. Karena itu terkait dengan yang namanya pola dan keterhubungan. Kalau kita nyapu, gak mungkin pasangan sapu itu adalah ember. Pasangan sapu harus selalu pengki, ya. Kalau mau ngegoreng harus pakai spatula. Gak mungkin kalau misalnya menggoreng itu pakai pisau. Kalau anak kita menggoreng misalnya dia pakainya pakai sendok, dia pakainya pakai pisau, dia pakainya pakai garpu, berarti cara berpikir matematikanya belum. Cara berpikir pramatematikanya belum tuntas. Nah itu bisa dilakukan di rumah. Pramatematika itu terkait dengan keterhubungan. Pramatematika terkait dengan pola. Pramatematika itu terkait dengan korespondensi satu-satu. Pramatematika itu terkait dengan bahasa. Pramatematika itu terkait dengan eksplorasi. Kalau anak kita nggak suka eksplorasi, ngelihat sedikit ditinggalin, nggak punya ketekunan untuk kemudian ngulik soal, betul nggak? Soal matematika itu kan harus diulik. Kalau pakai cara yang pertama gagal, cari cara kedua, cara kedua gagal, cari cara ketiga dan seterusnya. Maka itu semua perlu dimiliki oleh anak-anak. Keterampilan pramatematikanya. Jadi gak bisa sekolah yang kejar untuk keterampilan untuk pramatematika Bu Rega. Harus orang tuanya yang kemudian bergerak di rumah.
bahasa diperbaiki, eksplorasi, keterhubungan satu-satu, begitu ya, pola, merepetisi, nyapu di rumah itu bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali itu kan repetisi. Mengestimasi, kalau aku mau bersihin kamar mandi, perlu harbolnya berapa banyak? Apa aku siram semua harbolnya begitu? Atau aku misalnya kemudian encerin dulu harbolnya, atau misalnya kemudian aku tetesinnya sedikit banget sama segimana sih? Itu kan estimasi. Masak, waktu yang itu dulu kan estimasi. lagi buru-buru kok masih keburu. Betul sekali, betul sekali. Itu juga termasuk pra-matematika. Jadi kalau itu dikejar, kita nggak bisa kejar di sekolah. Tapi kalau di rumahnya misalnya kemandirian dan kemampuan regulasi diri anak juga masih belum oke, ya sekolah susah payah. Begitu. Terima kasih. Masya Allah.